Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan dengan Pak Chen kali ini, semoga sehat buat yang nonton. Kali ini Pak Chen akan meneruskan materi di kelas 7 bab 3 tentang ekonomi. Kali ini kita bahas faktor perbedaan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Di sini ada 7. Yang pertama adalah jenis kelamin, apakah itu perempuan atau laki-laki, tentu kebutuhannya berbeda. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Ya, pendidikan ini dari SD, SMP atau SMA atau bahkan ke perguruan tinggi akan menentukan kebutuhannya masing-masing. Entah itu biaya, kos-kosan, kontrakan ya, atau masih di rumah saja. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Sangat jelas sekali jika orang di gunung atau di dataran tinggi lebih banyak membutuhkan pakaian atau baju yang lebih tebal daripada yang tinggal di pinggiran pantai. Yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa kita singkat iptek. Tentunya iptek ini akan membutuhkan tingkatan ilmu atau tingkatan teknologi yang lebih tinggi. Misal contoh sederhana adalah HP. Nah, tentunya kita semua memiliki HP dengan RAM yang berbeda, kapasitas yang berbeda, dan tingkatan ini akan kita butuhkan untuk entah itu aplikasi, entah itu game atau editing. Tentunya akan membutuhkan mungkin bisa dibilang spek atau spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah tingkatan pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi pasti membutuhkan tingkat keamanan atau mungkin berangkas atau mungkin deposito. Namun tidak mungkin untuk kita yang mungkin masih hanya memiliki tabungan itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang sudah memiliki ATM sendiri atau memiliki tabungan atau simpanan emas atau simpanan perhiasan ya. Kemudian status sosial juga menentukan perbedaan kebutuhan. Seperti contohlah Pak Chen yang hanya orang biasa, kemudian dengan para ustadz atau para kiai, tentunya kebutuhan pakaiannya lebih banyak dibandingkan Pak Chen. Nah, yang ketujuh adalah perbedaan selera. Mas dan Mbak memiliki selera masing-masing. Mungkin ada yang suka nasi goreng di pinggir jalan, ada juga yang suka di mall, atau ada yang lebih suka memakai banyak bumbu berambang dan bawang daripada micin. Selera orang masing-masing, apalagi baju ya, pastinya orang memiliki selera masing-masing. Nah, langsung kita ke selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Di sini ada 2. Yang pertama, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas sehingga perlu pengorbanan material maupun fisik. Contoh adalah sepatu atau air minum dalam kemasan. Intinya pengorbanan ini bisa berupa perjuangan ya, katakanlah buah-buahan ya, itu kan barang ekonomis, jadi kita harus manjat kalau punya kita sendiri, atau kita perlu bayar untuk membelinya di pasar. Sedangkan yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga memperolehnya tidak perlu pengorbanan atau bisa dikatakan gratis, misalnya sinar matahari, udara, atau air. Lanjut ke alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada 2 jenis. 1, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling menggantikan. Jadi bisa dikatakan ini adalah barang pengganti. Misalnya nasi diganti dengan singkong, gula merah digantikan dengan gula putih. Kemudian yang kedua adalah barang komplementer ya, dari kata komplit ya. Nah, jadi barang ini adalah barang pelengkap.
harus ada satu sama lain. Misal nih ada motor memerlukan bensin ya, kemudian dalam gambar itu ada anak-anak yang sudah bawa motor, ada bensinnya tapi kan belum punya SIM ya. Nah jadi bisa kita cermati, salah satunya di rumah kita adalah kompor. Kompor tentunya bisa menyala karena ada api yang dihasilkan dari gas atau dari minyak tanah. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi atau barang modal. Barang ini tentunya melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Misalnya adalah lahan, mesin, dan gedung. Kemudian ada barang konsumsi. Barang konsumsi tentunya kita konsumsi sehari-hari, kita pakai sehari-hari, baik berupa barang maupun jasa. Di sini barang ini yang dimaksudkan adalah barang yang siap pakai. Contohnya adalah buku tulis, tas, ya, alat tulis. Itulah barang yang kita konsumsi. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya ada 3. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah jelas barang yang belum bisa kita gunakan ya. Misalnya adalah benang, tentunya tidak bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita dalam menutupi aurat atau aurora. Nah, kemudian yang kedua, barang setengah jadi. Yang dimaksudkan di sini barangnya sudah diproduksi tapi masih dalam proses atau di tengah. Misalnya adalah kain. Yang ketiga adalah barang jadi. Nah, barang jadi ini contoh langsung saja adalah baju. Jadi barang ini siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, sekian dari Pak Chen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus channelnya Pak Chen. Mohon kritik dan sarannya. Silahkan like dan komen ya. Nah, silakan ya, jangan lupa subscribe. Sekali lagi subscribe ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih dan sehat selalu.